Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri dimanapun kalian berada, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Joluwangi Sidoarjo, doa saya selalu semoga kalian bisa menjalani ibadah puasa ini dengan baik. Kalau ibadah-ibadah yang lain pahalanya bisa dihitung, tapi puasa ini kata Allah di dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahala. Para santri, Allah memberikan rahmat, karunia, kasih sayang itu setiap detik kepada kita. Kapan kita memberikan sesuatu persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Puasa ini seharusnya menjadi sebuah persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, puasa ini harus kita lakukan sebaik-baiknya sehingga Allah ridho, Allah bergembira karena hambanya menjalankan perintahnya dengan sempurna. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar vlog ini berkembang dan termotivasi untuk membuat vlog-vlog baru yang lebih berkualitas. Jangan lupa sebarkan kepada medsos yang lain, Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Untuk kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan jazakumullah ahsanal jazaa. Para santri, di daerah ini hiburan yang paling menarik itu wayang kulit. Dan anak-anak seusia Bakri ini, tokoh kita namanya Bakri, ini senang nonton wayang kulit dan biasanya nontonnya tengah malam. Karena di sore hari itu muqaddimah bagi anak-anak muda seusia Bakri, bosen, tidak suka. Kalau di tengah malam itu pada saat perang itu menyenangkan karena sudah bisa diketahui siapa pemenangnya. Tentu saja pasti Pandawa yang menang, atau paling tidak kalau ceritanya lain, yang menang adalah mereka yang benar. Istilahnya yang salah seleh, yang salah pasti harus menanggung kekalahan. Lah, di luar arena wayang ini, di sudut-sudut bawah-bawah pohon biasanya banyak penjudi, yaitu orang yang memainkan dadu dan model perjudian yang lain. Tokoh kita ini memiliki kebiasaan unik, yaitu main dadu sambil ngerokok dan minum kopi. Karena dia memang sering melakukan itu, maka sering dia itu menang. Dan teman-temannya yang kalah disuruh pergi, dia yang main. Ketika dia menang, kemenangannya dibagi kepada teman-temannya yang kalah tadi. Tokoh kita ini namanya adalah Bakri. Para santri, memang nakal tokoh kita ini, lebih tepatnya disebut beling.
Kalau nakal itu memang nakal temenan. Kalau beling itu ada sebuah proses yang sedang mencari jati diri. Orang tuanya kiai, kakeknya juga kiai. Kakeknya adalah Kiai Soleh Banjar Melati. Nah, Kiai Soleh ini mertuanya Mbah Kiai Haji Abdul Karim, pendiri pesantren Lirboyo. Sekaligus juga mertuanya Kiai Haji Abdul Majid, pendiri pesantren Dunglo, sekaligus perintis sholawat Wahidiyah. Jadi bisa ditebak betapa tokoh kita satu ini nasabnya adalah luar biasa. Sejak kecil sudah ditinggal cerai oleh ayah bundanya. Akhirnya beliau diasuh oleh neneknya dan bapaknya yang mengasuh sebuah pesantren yang terkenal sebagai sebuah pesantren sufi. Dia menghentikan kebiasaannya itu karena impian. Neneknya bingung karena Bakri ini dinasihati tidak mau mendengarkan. Setiap ada pertunjukan wayang kulit dimanapun, Bakri ini akan menonton bersama dengan gengnya, bersama dengan teman-temannya, sehingga si nenek ini agak bersedih. Neneknya adalah seorang yang alimah, pemimpin sebuah pesantren yang dihormati oleh masyarakat, tapi cucunya perilakunya seperti itu. Akhirnya sang cucu diajak ke makam leluhurnya. Ini menarik, salah satu cara pendidikan yang perlu kita contoh. Kemudian di sana sang nenek berdoa dengan doa yang sangat ekstrim. Ya Allah, dengan wasilah leluhur ini, kalau cucu saya ini memang hidupnya tidak bermanfaat, maka ambillah nyawanya sekarang juga. Setelah pulang dari tempat itu, sang cucu Bakri ini bermimpi ada seorang tua mirip kakeknya yang membawa batu besar, dan batu ini akan dilemparkan kepalanya. Dalam mimpi ini Bakri masih melawan. Ada hubungan apa kamu dengan saya? Sang kakek, sudah jangan tanya, kamu menghentikan kebiasaanmu atau tidak? Kemudian batu itu dilempar ke kepalanya dan kepalanya pecah berantakan. Kemudian dia bangun. Kemudian menyadari, astagfirullah, apa yang saya lakukan? Sejak itu Bakri berubah. Kemudian mau mondok pertama yang dikunjungi adalah Pondok Bendo Pari. Kiai Gosin adalah pamannya sendiri. Kemudian selanjutnya juga mondok di Jamsaren Solo, juga mondok di pondoknya Kiai Soleh Darat Semarang, juga mondok di Bangkalan Syekhona Khalil, yang kemudian merubah si Bakri yang nakal menjadi Bakri yang sangat tekun di dalam belajar. Beliau memiliki kebiasaan yang luar biasa, membaca dan menulis. Para santri barangkali sudah bisa menebak. Silakan. Clue satu lagi, bantuan untuk memudahkan kalian bisa nebak. Tokoh kita ini anak desa yang menggegerkan dunia karena karya tulisnya. Dialah yang mensyarahi kitab Minhajul Abidin yang 99 halaman, kemudian disyarahi oleh beliau dengan bahasa Arab yang luar biasa menjadi 1000 halaman lebih. Nama kitabnya adalah Sirajut Thalibin. Kitab ini sampai hari ini menjadi kitab rujukan
pasca sarjana di berbagai perguruan tinggi di dunia termasuk di Al-Azhar Kairo. Silahkan ditebak. Moga-moga kalian bisa menebak tokoh yang satu ini. Terima kasih. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.